Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil amam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Terlebih Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga masih dapat menghirup udara yang penuh dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini. Kemudian salat beriring salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita yang sangat kita harapkan syafaatnya nantinya fi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka marilah kita memperbanyak salat kepada Rasulullah dan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat AIGS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya ini dengan ucapan an-nida, yaitu panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada 4 jenis panggilan yang Allah Subhanahu wa taala panggilkan kepada kita. Yang pertama adalah an-nida'un nisbah, yaitu panggilan terhadap suatu kaum. Contohnya adalah ya bani Israel. Yang kedua adalah an-nida'ul 'am, yaitu panggilan umum. Contohnya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan yang ketiga adalah an-nida'ul madhmumah, yaitu panggilan untuk kepada orang-orang kafir. Contohnya adalah ya ayyuhal kafirun. Dan yang terakhir adalah panggilan kemuliaan atau panggilan pujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah orang-orang yang beriman ini? Al-iman adalah tasdiqul bil jinan atau tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan melakukan apa itu keimanan dengan perbuatannya sehari-hari. Makanya ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam. Kutiba ay furida. Kutiba itu artinya adalah furida, yaitu diwajibkan. Ya. Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu di sini menurut ahli tafsir adalah para ulama-ulama tafsir menyebutkan orang-orang sebelum kita adalah maksudnya para anbiya, itu para nabi, para rasul yang sebelum kita telah melaksanakan puasa sebelum kita. Makanya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum adalah agar kita merasa mudah dalam melaksanakan ibadah puasa ini, karena memang puasa ini telah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Sahabat IGS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tadi dengan firman-Nya la'allakum tattaqun. Yang mana muara ataupun tujuan daripada puasa yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Yaitu takwa adalah mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab pernah ditanya tentang makna daripada takwa. Maka Umar ibn al-Khattab menyebutkan bahwasanya takwa itu adalah seperti engkau berjalan di tengah malam yang mana di jalan tersebut penuh dengan duri. Maka ketika kita berjalan di tengah malam tersebut, maka tentunya kita akan hati-hati untuk tidak menginjak yang namanya duri. Maka begitu juga dengan kehidupan ini. Takwa itu adalah kita hati-hati terhadap hidup ini.
kita hati-hati dalam hidup di dunia ini, agar kita tidak tergelincir, agar kita ketika melakukan sesuatu, kita berpikir terlebih dahulu, ketika mengucapkan sesuatu, kita pikirkan terlebih dahulu, agar tidak menyakiti orang lain. Maka itulah yang disebut dengan takwa. Maka intinya adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka nantinya kita diharapkan akan menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nantinya selesai daripada Ramadan ini, bukan hanya kita di Ramadan saja yang rajin baca Qur'annya, bukan hanya ketika di Ramadan kita yang rajin sholatnya, akan tetapi ketika selesai daripada Ramadan ini, kita akan bahkan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka itulah yang diharapkan daripada ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini. Ma'asyiral muslimin, sahabat IGS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita harapkan daripada puasa ini. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa kita tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.